Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Moon.Kingdom, Kastil Sastra dan Literasi. Bersama aku Manna dalam Dinan The Audiobook, A Girl I've Seen in Red, Saat Cinta Pergi Tanpa Kabar. Oke, nah buat yang udah baca The Audiobook pertamanya, gimana menurut kalian? Bagaimana dengan Kenan Pradipta, si cowok dingin, sinis, sadis, dan dijuluki iblis? Bagaimana pendapat kalian tentang cerita Dinan? Nah, hari ini kita akan lanjut ke episode keduanya, The Audiobook keduanya, part keduanya, bagian keduanya, yaitu Murid Bermasalah Kenan. Oke, selamat mendengarkan. Berbahaya. Diva menaikkan sebelah alisnya dan menatap temannya itu dengan heran. Udah, kita masuk aja kelas. Nanti kita sambung lagi ceritanya. Oke deh. Mereka berempat berjalan masuk ke kelas 12 IPA 2 dan langsung menyambung cerita mereka begitu sudah duduk di bangku masing-masing. Kebetulan guru mereka tidak masuk, jadi mereka dengan bebas mengobrol. Makhluk paling berbahaya, maksud kalian apa sih? Risa, Gina, Reni, gue gak ngerti apa maksud kalian. Diva menatap bingung ketiga temannya itu. Ya ampun Diva, maksud kami tadi lo sama Kenan sama-sama dari atas kan? Lo ngapain naik ke atas? Itu wilayahnya Kenan Pradipta. Lo pasti baru aja dapet masalah, iya kan? Ceritain. Pasti lo dibentaknya. Atau apa? Risa terus menghujani Diva dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat wajah Diva langsung kaku. Apa? Jadi tadi itu Kenan Pradipta. Diva sering mendengar tentang Kenan dari teman-temannya. Kenan adalah murid yang paling ditakuti dan dikenal sadis, bahkan dapat julukan cowok berwajah malaikat berhati iblis. Iya, dan lo baru tahu? Oh iya, lo kan murid baru. Gina langsung menepuk jidatnya sendiri. Jadi Div, apa yang terjadi di atas tadi? Lo ngapain sih pakai acara ke atas segala? Reni menggoyang-goyangkan pundak Diva karena tak sabar mendengarkan cerita dari Diva. Gue mau ngerjain tugas bahasa Indonesia, tugas buat cerpen, dan di atas sana tempatnya pas banget buat nulis. Tapi banyak nyamuk, karena sibuk ngeladenin nyamuk, gue hampir jatuh. Kenan tadi yang nyelamatin gue. What? Gina, Reni, dan Risa sama-sama kaget. Seorang Kenan Pradipta mau nolongin. Gina menggeleng-gelengkan kepalanya karena sulit untuk percaya dengan apa yang dikatakan Diva. Iya, ini langka banget. Mungkin karena Diva anak baru, jadi Kenan ngasih toleransi. Biasanya, dia pasti ngusir siapapun yang berani naik ke atas sana. Itu kan wilayah khususnya Kenan. Risa menambahi. Separah itu? Tanya Diva. Iya, gak percaya, tapi itu kenyataannya. Ira, mantan sekretaris OSIS tahun lalu aja pernah dibentak sama Kenan hanya karena Dina teriak pas ada kecoa dan posisinya ada Kenan di sana. Kenan gak suka dengar sesuatu yang berisik, jadi Dina dibentak Kenan sampai pucat. Terus Aldi, ketua basket kita, dihajar Kenan sampai babak belur karena gak sengaja nabrak motornya Kenan. Padahal Kenan kan juga anak basket. Dan si Ajeng, karena buru-buru jalan di kantin sambil bawa bakso, jadinya numpahi kuah bakso ke lengannya Kenan. Terus Kenan marah dan nyiram kuah bakso itu ke Ajeng sampai Ajeng basah kuyup sama kuah bakso. Reni bercerita panjang lebar tentang Kenan sampai napasnya sesak karena kepanjangan cerita. Bukan hanya itu, udah kenal sama Tio belum? Gara-gara nunduk terus pas baca buku, jadi dia gak sengaja injek kakinya Kenan. Dan Kenan langsung marah. Tio langsung kejang-kejang di tempat waktu itu. Tapi Kenan gak peduli dan tetap maki Tio. Risa menambahi. Kenan udah dikenal dingin dan ditakuti sejak kelas 1. Bahkan sejak MOS cuman Kenan yang berani ngebantah perintah ketua OSIS pas MOS. Kenan itu benar-benar sosok yang tak terkalahkan. Dia dingin dan gak bisa diremehkan. Tapi waktu kelas 2 Kenan sempat berubah. Dulu ada cewek namanya Serena. Serena juga sekolah di sini. Dan dialah yang bisa merubah Kenan jadi sedikit lebih manusiawi. Tapi di akhir kelas 2, Serena menghilang entah kemana
dan Kenan kembali dingin, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Kenan mungkin ngerasa Serena udah ninggalin dia. Itu sebabnya dia jadi semakin sadis, sinis, dan mirip iblis. Gina ikut menambahkan dan menceritakan tentang Kenan lebih lengkap pada Diva. Kasus paling parah adalah perkelahiannya dengan ketua pramuka. Mereka berdua saling adu fisik, dua-duanya babak belur. Tapi akhirnya Kenan yang menang. Kasus mereka waktu itu sampai ngebuat seisi sekolah tegang. Karena perkelahian itu, Rama, si ketua pramuka, harus mengalami cedera di kepala. Keluarganya sih mau nuntut Kenan, tapi karena Rama yang cari masalah duluan, jadinya Kenan gak jadi dituntut. Reni lagi-lagi menambahkan cerita tentang Kenan dan membuat Diva jadi makin ngeri membayangkan tentang Kenan. Jadi intinya Div, kalau mau aman, lebih baik lo ngehindar aja deh dari Kenan. Memang sih, ganteng, cool, jago musik, jago basket, tapi bahayanya luar biasa. Jangan pernah berpikir kalau lo bisa jadi Serena. Itu mustahil. Dulu, Kenan memang dingin, tapi gak sadis. Dulu, Kenan masih punya hati. Dan hatinya itu yang disentuh sama Serena sampai Kenan bisa jadi lebih manusiawi. Tapi sekarang Kenan udah gak punya hati. Hatinya udah dibawa sama Serena. Jadi mustahil Kenan bisa berubah lagi jadi yang mau manusiawi. Tambah Risa dengan penuh peringatan. Tapi kalau dia gak punya hati, mana mungkin dia nolongin Diva, bantah Reni. Iya juga sih, tapi itu hanya toleransi karena Diva anak baru mungkin, kata Risa. Yang dibilang Reni ada benarnya. Mau Diva anak baru atau bukan, tetap aja dengan nolongin Diva, itu artinya Kenan masih punya hati. Gina tersenyum sambil menatap Diva. Dan lo bener-bener beruntung, Div, kalau bisa dapetin cowok seganteng Kenan, goda Gina sambil menyenggol bahu Diva. Apaan sih? Beruntung dari mana? Yang ada gue ngeri kalau bayangin Kenan. Untung aja gue ke sekolah ini pas udah kelas 3. Kalau dari kelas 1, aduh, gak kebayang deh. Salut lihat kalian di sini yang bisa bertahan di sekolah yang ada murid kayak gitu, jawab Diva sambil menaikkan bahu karena bergidik ngeri membayangkan Kenan. Ya elah Div, jangan lupa, lo gak akan selamat kalau bukan karena Kenan, iya kan? Kata Reni. Iya juga sih, Diva kembali mengingat saat Kenan menolongnya tadi. Dan ya, kenapa dia harus berpikir macam-macam tentang Kenan? Toh, Kenan yang dijumpainya tadi adalah seorang penyelamat. Jadi, kenapa harus takut, batinnya. Di kelasnya, Kenan hanya menatap lembaran kosong di bukunya. Dia melamun memikirkan wanita bergaun merah di mimpinya. Kenan memang bukan tipe murid baik-baik yang mengikuti pelajaran dan memperhatikan penjelasan guru. Kenan tidak seperti itu. Dia tidak pernah belajar. Di setiap mata pelajaran, dia biasanya hanya bermain handphone secara bersembunyi atau tidur, nyoret-nyoret buku pelajaran, buat sketsa, dan kadang ngusilin murid-murid tak berdaya untuk memuaskan dirinya. Tidak jarang, Kenan lebih memilih cabut daripada harus mendengarkan materi yang disampaikan guru. Tidak ada satupun mata pelajaran yang dihargainya. Bahkan, sebagai seseorang yang memiliki jiwa musikal, dia juga tidak pernah menghargai guru seninya, entah itu seni musik atau seni rupa. Kenan bahkan lebih sering mengoreksi apa yang disampaikan gurunya. Dia tidak pernah mau mendengarkan materi di pelajaran lain karena dia tidak suka dan tidak mengerti. Namun di pelajaran seni, dia tidak mau memperhatikan penjelasan dari sang guru karena dia merasa dirinya jauh lebih hebat dari guru tersebut. Dia merasa apa yang disampaikan gurunya itu kebanyakan omong kosong. Jelas saja, Kenan adalah seseorang yang dianugerahi suara emas dan kemampuan bermusik yang luar biasa. Bukan hanya satu alat musik, dia bisa bermain gitar, biola, keyboard, piano, drum, dan Kenan bukan hanya memainkannya dengan teknik yang sempurna, tapi juga menampilkan pertunjukan yang teramat mempesona di setiap penampilannya. Sketsa-sketsa yang digambarnya juga memiliki nilai seni yang tinggi, sedangkan gurunya, selama ini yang dia tahu, gurunya itu hanya pernah bermain gitar dan memberi teori-teori saja tentang musik. Begitu juga dengan guru seni rupanya, yang hanya bisa buat kerajinan tangan. Itu sebabnya, Kenan tidak pernah mau menghargai apa yang disampaikan guru seninya, meski dia sangat menyukai seni. Kecintaannya pada seni, khususnya musik, bukan hanya sekedar bisa bernyanyi dan memainkan musik. Kenan juga seorang penulis lagu yang jenius. Lagu-lagu yang dibuatnya selalu mendapat pujian. Kenan biasanya membuat lagu
karena merasa ada sesuatu yang tidak mau pergi dari pikirannya. Seperti sekarang ini, pikirannya sedang tidak bisa mengeluarkan seseorang dari dalam kepalanya. Ya, seseorang wanita bergaun merah yang singgah di mimpinya. Oke, nah itu dia tadi the audiobook kedua dari Dinan, A Girl I've Seen in Red, Saat Cinta Pergi Tanpa Kabar. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian tentang Kinan dan Diva? Udah pada tahu nggak kira-kira mereka akan terjadi apa ya nanti? Nah, buat yang penasaran, tetap ikuti the audiobook berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.